saya Eka Junia, saya biasa dipanggil Eka, ada juga yang manggil saya Juni. NPM saya 18210001. Saya dari program studi ekonomi akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai PPh pasal 21 sampai dengan PPh pasal 26. Nah, sebelum itu untuk teman-teman yang nonton channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe this video. Siapa tahu video ini bermanfaat. Langsung aja, apa sih PPh pasal 21 itu? Nah, PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, peraturan tentang tarif PTKP saat ini tidak berbeda dengan PTKP tahun 2016 silam. Apa sih PTKP-nya? Nah, yang pertama, untuk 54 juta rupiah per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 per tahun atau 375.000 rupiah per bulan untuk WP yang sudah menikah, 54 juta rupiah per tahun untuk atau 4.500.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan si suami. Nah, dan 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan itu untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anak angkat paling banyak 3 orang. Nah, maksudnya gimana? Jadi, misalnya si wajib pajak punya 5 anak. Nah, yang diakui atau menjadi tanggungan dia hanya 3. Jadi, maksimalnya 3, tidak bisa lebih dari situ. Nah, untuk wajib pajak yang penghasilannya sama dengan 50 juta atau tidak lebih dari 54 juta tidak akan dikenakan dengan PPh pasal 21. Nah, untuk tarif PPh pasal 21 ini sesuai dengan pasal 17 ayat 1, perhitungannya dengan tarif progresif, yaitu 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta rupiah, 15% untuk penghasilan tahunan di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah. Nah, 25% untuk penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah. Dan 30% untuk penghasilan tahunan di atas 500 juta rupiah. Nah, gimana dengan wajib pajak yang tidak punya NPWP? Nah, dia akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang mempunyai NPWP. Selanjutnya PPh pasal 22. Nah, apa sih PPh pasal 22? Menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berapa tarifnya? Nah, untuk tarif PPh pasal 22 ini, yang pertama, atas impor. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, menggunakan angka pengenal impor atau API sama dengan 2,5% dikali dengan nilai impor. Yang kedua, non-API sama dengan 7,5% dikali nilai impor. Dan yang ketiga, yang tidak dikuasai sama dengan 7,5% dikali dengan harga jual lelang. Nah, yang kedua ini ada atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sama dengan 1,5% dikali dengan harga beli. Nah, yang ketiga atas penjualan hasil produksi, terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, kertas. Kertas itu perhitungannya 0,1% dikali dengan DPP PPN atau tidak final. Nah, yang kedua, semen. Semen itu 0,25% dikali dengan DPP PPN, tidak final juga. Yang ketiga, baja. Baja itu 0,3% dikali DPP PPN, tidak final juga. Dan yang keempat, otomotif sama dengan 0,45% dikali DPP PPN, tidak final pula. Dan yang keempat, atas
pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor perdagangan. Tarifnya berapa? 0,25% dikali dengan harga beli. Nah, untuk impor atas gandum, tepung, terigu oleh importir yang menggunakan API sama dengan 0,5% dikali dengan nilai impor. Dan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang mempunyai NPWP. Nah, selanjutnya yaitu PPh pasal 23. Apa sih PPh pasal 23? PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, untuk tarifnya di PPh pasal 23 ini ada dua jenis. Yang pertama, tarif 15%. Nah, cara perhitungannya 15% dikali dengan penghasilan bruto untuk dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Dan tarif kedua yaitu 2%, perhitungannya 2% dikali penghasilan bruto, ini untuk menghitung sewa dan jasa. Sedangkan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP. Nah, selanjutnya PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Nah, gimana cara perhitungannya? Nah, yang pertama, kita perlu mencari total penghasilan kena pajak. Caranya dengan menjumlahkan penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Nah, yang kedua, kita mencari PPh terutang. Caranya, tarif pajaknya yaitu 25% dikali dengan total penghasilan kena pajak. Dan yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Caranya, penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total pajak penghasilan terutang. Dan yang keempat, menghitung PPh terutang atau dipotong di luar negeri. Caranya yaitu tarif pajak yang berlaku di luar negeri dikali dengan penghasilan luar negerinya. Nah, selanjutnya PPh pasal 25. Apa sih PPh pasal 25 itu? PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayarkan secara angsuran dengan tujuan meringankan beban wajib pajak karena pajak terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun pembayarannya dan tidak bisa diwakilkan atau dengan kata lain harus dibayarkan sendiri. PPh pasal 25 ada dua jenis pembayaran angsurannya. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT sama dengan 0,75% dikali dengan omset bulanan masing-masing tempat usaha. Dan yang kedua, untuk WPOP selain pengusaha tertentu atau OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali dengan tarif pajak penghasilan 17 ayat 1 huruf A dalam kurung 12 bulan. Nah, tarif PPh pasal 25 menurut pasal 17 ayat 1 huruf A ada 4. Yang pertama, 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta, 15% untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, dan 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali dengan 25%. Dan batas waktu pembayaran dari PPh pasal 25 ini adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dan batas pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, selanjutnya
PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Tarif umum PPh pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, maka tarif dapat berubah. Dan untuk batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton channel ini, yang sudah menyimak sedikit penjelasan saya mengenai PPh pasal 21 sampai dengan PPh pasal 26. Untuk kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun karena saya sendiri masih belajar. Mohon dimaklumi teman-teman semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.